Melihat ayam-ayam sehat, terengginas dan bisa pecicilan ke sana kemari, tentu saja adalah hal yang menyenangkan buat kita sebagai peternak teman-teman dan sahabat semua. Nah, tetapi untuk teman-teman tidak lupa bahwa semua yang bersifat hidup pasti akan mengalami sakit ya. Jadi tidak sehat terus teman-teman, termasuk ayam kita. Nah, kemudian pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami ayam-ayam kita sakit agar tidak berujung kepada kematian? Saya punya tips yang sudah saya tes dan sudah saya uji coba di ayam saya sendiri teman-teman. Dan hasilnya ayam yang sakit seperti ini nanti akan seketika sehat dengan tidak memerlukan waktu lama dan juga dengan biaya yang sangat-sangat murah. Namun seperti biasa sebelum kita lanjut, kita akan persilahkan yang mau lewat ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Peternak ayam kampung itu tentu saja akan merasa resah, gelisah dan tidak nyaman, bahkan tidak tenang pikirannya ketika ditimpa ayam-ayam yang sakit ya. Jadi ketika ayam-ayam kita sehat, kita sudah merasa senang. Bahkan dari segi keuntungan yang belum jelas sekalipun, ketika kita sudah melihat ayam kita sehat, itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri buat kita. Ya teman-teman. Nah, tetapi yang menjadi persoalan penting adalah ketika kita melihat ayam-ayam kita satu persatu bersakitan, yang biasa berakibat kepada kematian teman-teman. Nah, sehingga ini merupakan persoalan serius yang harus kita tanggapi, persoalan serius yang benar-benar harus kita pahami bersama teman-teman sebagai peternak. Karena kita harus berpedoman kepada siapapun di dunia ini yang hidup tentu saja pasti akan mengalami sakit. Tidak ubahnya dengan ayam-ayam kita teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan kasih contoh ayam saya yang lagi dilanda sakit dan kemudian nanti akan saya kasih tahu solusinya teman-teman. Jadi biasanya kalau peternak ini ketika melihat ayamnya sudah seperti ini, maka akan melakukan berbagai macam cara untuk menyembuhkannya teman-teman. Nah, tetapi pada video kali ini saya akan sedikit berbagi teman-teman dengan pengalaman yang sudah saya lakukan terhadap ayam sakit ini agar bisa menjadi sehat kembali tanpa harus menunggu waktu lama. Inilah yang saya lakukan teman-teman. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Biasanya ini ayam yang sakit seperti ini, yang masih mau makan meskipun sikit-sikit, itu biasanya bukan karena cacingan, tapi karena memang jenis pakan yang kita berikan sebelumnya adalah jenis pakan yang memang kandungan nutrisinya rendah. Dan itu diakibatkan karena kita selalu memberikan jenis-jenis pakan dari alternatif ya, tanpa dibarengi dengan pakan pabrikan. Dan sering kali peternak itu lakukan, termasuk saya sendiri pernah melakukan hal ini teman-teman. Inilah kemudian imbasnya terhadap ayam saya menjadi sakit seperti ini teman-teman. Nah, kemudian berbicara tentang solusi. Jadi solusi pertama yang saya lakukan adalah dengan cara memberikan pakan full pur teman-teman seperti ini ya. Kita memberikan pakan pabrikan murni tanpa dicampur dengan pakan alternatif sedikit pun ya. Dan kita juga akan lihat hasilnya dengan kita memberikan makanan atau pakan full pur terhadap ayam yang sakit seperti ini. Bagaimana hasilnya? Hasilnya masih tetap seperti biasa, hanya saja untuk dari segi nafsu makan agak sedikit lebih tinggi daripada sebelumnya teman-teman. Dan belum ada perubahan yang signifikan ya teman-teman. Kita lihat. Nah, untuk hari ketiga kita lihat teman-teman, kita akan coba untuk kasih minum dengan air minum biasa. Tetapi ayam ini menolak teman-teman ya. Sepertinya masih kurang nafsu untuk meminum ya. Tapi untuk masalah makan agak sedikit sudah bertambah nafsu makannya.
Nah, tapi saya rasa jika memang cara ini yang kita lakukan, maka akan sangat lambat sekali untuk ayam ini kemudian pulih seperti biasanya. Maka kita akan ganti dengan cara yang kedua, yang lebih paten teman-teman. Yang pertama sekali teman-teman harus siapkan air kelapa. Jadi kita mengupas kelapa ini bukan untuk kita ambil kelapanya, tetapi hanya airnya saja. Jadi kita akan ambil air kelapa ini, kemudian nanti kita akan bawa ke tempat pengaplikasian pakan teman-teman, untuk kita racik, yang pada akhirnya nanti akan menjadi racikan pakan yang bisa membuat ayam yang sakit kemudian menjadi sehat kembali tanpa harus menunggu waktu lama teman-teman. Nah, kita sudah sampai di tempat pengaplikasian pakan, dan kemudian di sini sudah tersedia air kelapa yang tadi kita baru kupas. Kemudian ini formula ya teman-teman, untuk nanti kita racik dengan pelet atau pur yang sudah kita siapkan. Nah, caranya teman-teman dan semua, kita akan ambil beberapa genggam saja, tergantung dari ayam yang sakit ini jumlahnya berapa. Kalau banyak kita kasih banyak, tapi kalau sedikit kita kasih sedikit. Nah, pelet ini sudah kita masukkan ke tempat, dan kemudian kita akan campur dengan formula ini teman-teman. Jadi formula ini bukan garam, bukan mecin atau miwon, dan juga bukan gula teman-teman. Ya, tapi nanti akan saya kasih tahu setelah kita racik menjadi racikan pakan basah untuk ayam kita yang sakit teman-teman. Karena kita menghendaki racikan pakan basah untuk ayam yang sakit menjadi sehat, maka kita akan aduk-aduk dulu seperti ini teman-teman, kemudian sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai nanti ada yang menggumpal teman-teman, ya. Jangan sampai nanti ada yang menggumpal. Kita harus aduk hingga rata, benar-benar rata, ya. Sekali lagi, karena kita menghendaki untuk kita jadikan sebagai racikan pakan basah, maka kita harus mencampurnya dengan menggunakan air kelapa yang sudah kita siapkan tadi teman-teman, ya. Kita akan masukkan air kelapa ini ke dalam racikan pakan ini, ya, sampai benar-benar basah. Tetapi ingat, jangan sampai nanti terlalu basah, cukup cepel-cepel saja teman-teman. Ini karena kita jadikan sebagai pakan basah. Tapi kalau kita jadikan sebagai pakan kering, maka tidak usah dicampur dengan air, bahkan gak usah dicampur dengan air kelapa. Tetapi air kelapanya cukup untuk kasih minum saja teman-teman. Tetapi intinya air kelapa ini sangat-sangat penting dalam hal ini teman-teman, yaitu menjadi bahan yang sangat menentukan untuk menjadikan ayam yang sakit ini kemudian menjadi sehat teman-teman. Nah, saya kasih tahu formulanya teman-teman. Formula ini merupakan formula dari susu SGM. Jika ada yang bertanya, lah apakah itu mungkin? Silakan teman-teman coba sendiri di rumah untuk membuktikannya. Kita akan lanjut.